asalnya ibadah itu hanya mengikut, tidak membuat. Mengikut. Itba siapa? Itba Nabi. Maka Nabi mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan ibadah tidak menurut perintahnya atau contohnya Nabi, maka ibadah itu ditolak. Malah Nabi mengatakan syarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek urusan ibadah itu yang diada-adakan, yang baru. Yang baru itu maksudnya zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, terus diadakan. Nah itu ibadah yang jelek. Kata Nabi begitu. Yang berkata itu Nabi bukan saya. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnar. Kata Nabi begitu. Hadisnya itu sahih. Nanti kalau tidak percaya suruh baca sendiri hadisnya itu, ya ta? Jadi sejelek-jelek ibadah itu yang diada-adakan, yang baru. Semua ibadah yang baru itu kata Nabi itu bid'ah. Maka saya katakan bid'ah itu urusan ibadah, bukan urusan duniawiyah. Urusan ibadah. Jadi ibadah yang zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, terus diadakan, berarti ibadah bid'ah. Ibadah yang bid'ah itu kata Nabi, ya, wa kullu dhalalatin fin nar. Semua ibadah yang bid'ah itu bukan menghantar masuk surga, tapi itu malah akan mendapatkan jalan menuju ke neraka. Maka asalnya ibadah itu mengikut Nabi. Selama Nabi tidak mengerjakan, sahabat Nabi tidak mengerjakan, jangan kita membuat sendiri. Ibadah yang membuat sendiri ditolak oleh Allah. Walaupun tampaknya baik. Sebab apa? Kalau kita menambah-nambah ibadah secara tidak langsung, seolah-olah Nabi itu kurang ajarannya. Ajaran sampaikan Nabi kurang sempurna. Wapi koyo ini kok ora diwulangke gitu. Padahal itu zaman Nabi ya tidak dilakukan. Nah, sekarang urusan duniawiyah ada kaidah al-aslu an asya'a al-ibahah. Kalau segala sesuatu urusan bukan ibadah asalnya mubah. Mubah itu boleh. Dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh. Maka kalau urusan ibadah jangan cari dalil larangannya, tapi cari dalil tuntunannya. Ada tuntunannya apa tidak? Kalau Nabi tidak menuntunkan seperti itu berarti tidak ada ibadah seperti itu, enggak ada. Kalau Nabi tidak menuntunkan jangan dilakukan. Jangan dicari larangannya. Karena kalau cari larangannya, kamu saya tanya ya nggak bisa. Salat subuh itu 3 rakaat boleh nggak? Apa ada larangannya? Salat subuh 3 rakaat. Salat asar 5 rakaat boleh enggak? Tidak, apa ada larangannya? Ada larangannya, salat asar 4 rakaat. Ya. Tidak ada larangannya, tapi tidak ada contohnya. Nabi sholat asar itu 4 rakaat, sholat subuh itu 2 rakaat. Lainnya itu tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya. Maka jangan ditanya larangannya, contohnya tidak ada. Nah, tidak. Maka kalau ibadah jangan cari larangan, cari contoh. Nah, begitu ya. Kemudian kalau sholat juga begitu. Belum lagi jumlah rakaatnya. Sholatnya aja begini. Allahu Akbar. Sampai takbirnya, sedekapnya itu diberi contoh oleh Nabi. Sekarang kalau sholat tidak sedekap boleh enggak? Boleh enggak? Ada contohnya apa tidak? Gitu. Ya, ada orang sholat tidak sedekap. Allahu Akbar itu ada. Sami Allah liman hamid. Nganti rampung tidak pakai sedekap.
Nah, ada orang melakukan begitu. Boleh apa tidak? Nah, jangan tanya boleh apa tidak. Ada contohnya apa tidak? Kalau orang melakukan ada. Kalau kamu lihat TV atau ketika ibadah haji banyak orang sholat tidak sedekap. Nah terus kalau kita ikut-ikut dia boleh enggak? Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku sholat. Saya melihat Nabi dalam hadis-hadis Nabi diterangkan Nabi sholat itu pakai sedekap. Kalau ada orang sholat tidak sedekap, walaupun saya belum tahu, mungkin dia sudah pakai dalil karena saya tidak tahu dalilnya, saya tidak mengikuti. Dasarnya apa? Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu melakukan suatu perbuatan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Inna sam'a pendengaran, wal basoro penglihatan, wal fuada hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Bani Israil ayat 36. Nanti kamu akan ditanya, pendengaranmu, kamu kok melakukan sholat tidak sedekap itu mendengar keterangannya siapa? Kamu kok sholat tidak sedekap melihat prakteknya siapa? Nanti kita jawab, oh banyak di Mekah itu orang sholat tidak sedekap kok. Ya, tidak boleh kalau melihat orang sholat tidak sedekap. Sholat suruh mengikuti Nabi itu kalau kamu Nabi, sholatnya bagaimana? Suruh mengikuti Nabi, jangan melihat orang Mekah tidak sedekap. Untung kamu melihat orang Mekah tidak sedekap. Lah kamu melihat orang Mekah tidak sholat. Apa dikira orang Mekah sing ora sholat ora enek? Ada, di mana-mana orang kafir itu ya ada aja. Nah kalau ada orang Mekah ora sholat, wah ternyata di Mekah aja ada orang tidak sholat kok. Nah, sing duwe Ka'bah ora sholat kok kita aduh-aduh malah sholat, apa begitu? Tidak boleh ya. Sholat silahkan tidak sholat, tapi kalau saya sholat mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Tapi urusan duniawiyah jangan tanya dalil. Ya, tanya apa ada larangannya. Tidak boleh kamu naik sepeda motor. Nabi itu enggak pernah naik sepeda motor. Ya. Kendaraannya Nabi unta, kuda. Ini dalile Nabi naik sepeda motor. Enggak ada. Naik haji itu enggak boleh naik pesawat terbang. Dalile ndi? Nabi naik haji itu dulu naik unta. Naik pesawat terbang enggak boleh, itu bid'ah itu kan? Nah, tidak begitu. Jadi masalah kendaraan, Pak, itu bukan urusan ibadah. Kendaraan-kendaraan itu urusan duniawiyah. Maka urusan dunia jangan tanya dalil pelaksanaannya. Selama tidak ada larangannya berarti boleh. Nah kalau ada larangannya itu baru tidak boleh. Ya toh? Karena semua ini urusan dunia itu Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu. Hadis ini keluar Nabi mengatakan asalnya ada petani saat itu mensetek tanaman, mengawinkan tanaman, kurma. Ketika dikawinkan, kurmanya buahnya menjadi banyak, bagus. Ketika itu Nabi lewat situ, loh kok buah kurmamu kok lain dengan yang lain-lain? Oh ya Rasulullah, ini kami kawinkan kurma jenis ini dengan jenis ini, kalau sekarang ya dikawinkan jadinya seperti ini. Dilarang oleh Nabi, tidak boleh begitu itu. Nah sudah, terus tidak dikawinkan lagi. Suatu saat pas musim buah kurma, Nabi datang lagi ke situ loh. Dulu kurmamu buahnya banyak kok sekarang seperti ini. Ya Rasulullah, dulu ketika buah banyak itu, ya kami rekayasa lah, kami silang, kami kawinkan. Karena Nabi saat itu tidak boleh, terus saya tidak lakukan. Karena tidak lakukan, sekarang buahnya seperti ini. Lah seketika itu Nabi mengatakan, oh kalau begitu, kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Asalnya berkata tadi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia silahkan kembangkan. Kamu lebih tahu daripada saya. Memang betul. Jadi jangkauan Nabi itu sudah jauh. Nanti kata seluruh dunia itu seluruh Nabi, wah kacau sekarang naik kendaraan nggak boleh, pesawat terbang nggak boleh. Nabi belum pernah lihat sepeda motor. Sekarang apa aja boleh lah. Selama tidak ada larangan, boleh. Nah itu kan.
Jadi urusan dunia jangan tanya dalil pelaksanaannya. Tapi kalau memang itu tidak boleh, apa ada larangannya? Ya kan? Nah, kalau urusan ibadah jangan tanya dalil larangannya, apa ada contoh pelaksanaannya. Nah gitu ya. Jadi kalau tadi tanya, saya tidak akan berhenti sebelum kamu temukan larangan yang sokeh, renek larangan itu. Kalau kamu cari larangan, nggak pernah ada. Wong sholat, tadi saya katakan sholat subuh 3 rakaat ya renek larangannya kok. Ya, nggak ada larangannya. Ya, itu yang pertama. Mudah-mudahan kakakmu juga ikut mendengarkan ya. Ya. Kalau diterangkan itu tidak mau menerima, tidak apa-apa, jangan dipaksakan urusannya. Biar diterima, syukur tidak ya tidak apa-apa, itu hadis dari